Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafin Atska dengan NIM 2221030101029 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ketentuan ujian PPL saya, di mana beberapa pertanyaan itu akan saya jawab dalam video ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja peran Anda dalam membuat laporan PPL. Nah, saat saya laporan PPL di situ saya menyusun struktur laporan mulai dari pendahuluan sampai penutup, di mana di situ saya nggak kerja sendiri. Saya juga dibantu rekan-rekan saya, ada Ulfa dan ada Solehin. Kemudian saya juga menulis bagian kegiatan harian dan analisis hasil pelaksanaan PPL. Dan juga saya mengumpulkan data dari catatan lapangan, termasuk wawancara kepada staf-staf radio Suara Akbar, termasuk juga kepada penyiar. Kemudian saya merangkum temuan, kendala dan sarana prasarana selama kegiatan. Dan juga saya juga mengedit dan menyempurnakan laporan agar siap dikumpulkan. Itu juga dibantu dengan teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu apa saja isi laporan. Nah, untuk isi laporan saya di bab pertama yaitu di pendahuluan ada poin latar belakang, kemudian tujuan, dan yang terakhir manfaat dari kegiatan PPL. Di bab 2 saya ada gambaran umum radio dari Suara Akbar Jember, termasuk dari sejarahnya, visi dan misi, juga sarana dan prasarana. Di bab 3 kegiatan yang saya lakukan selama PPL, termasuk hasil pelaksanaan saya, analisis masalah yang ada, dan solusi pemecahan masalah yang saya temukan di lapangan. Kemudian di bab 4 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu lampiran, di mana lampiran tersebut berisi catatan harian seperti dokumentasi dan bukti kegiatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja peran saya selama kegiatan PPL? Oke, peran saya dalam kegiatan PPL yaitu penyusunan naskah berita dan siaran. Itu dipandu atau ditemani langsung oleh penyiar, juga dosen pamong saya. Kemudian penyiar menjadi penyiar berita dalam beberapa segmen, itu juga ditemani oleh penyiar. Jadi setelah 1 bulan dapat materi dari dosen pamong, saya juga diizinkan untuk melakukan siaran. Kemudian saya juga melakukan editor audio, di mana saya mengedit itu menggunakan software yang nama aplikasinya itu Audacity, seperti itu. Kemudian saya bergabung ke dalam tim kreatif dalam merancang konsep program siaran. Dan yang terakhir, saya juga melakukan pelatihan dasar penyiaran dan evaluasi mingguan. Tentunya dalam tahap pembelajaran saya juga mendapatkan eval dari dosen pamong langsung, juga penyiar. Kemudian yang keempat, apa saja hambatan saya dalam melakukan untuk sukses dalam kegiatan PPL ini. Nah, untuk hambatannya mungkin dari fasilitas siaran yang sudah cukup usang, ya bisa dikatakan sudah tua, karena belum ada pengupgradean dari pihak Suara Akbar. Mungkin karena emang sejarahnya atau gimana belum mengerti, itu cukup mengganggu dalam waktu siaran. Waktu itu juga pernah terjadi hambatannya itu dari mic yang terhubung langsung dari kabel yang terhubung langsung ke mic, jadi cukup mengganggu. Kemudian dari adaptasi awal dengan sistem kerja radio yang cukup berbeda dengan teori di kelas. Sebenarnya teori yang saya pelajari di kelas itu jauh berbeda dengan ketika saya terjun langsung dalam kegiatan PPL ini, dimana saya harus lebih banyak
melakukan kegiatan, lebih banyak melakukan proses. Jadi terjun, kita harus mau melakukan itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa peluang Anda dalam PPL? Peluang saya dalam kegiatan PPL ini, saya belajar langsung dari penyiar radio maupun dari dosen pamung saya yang tentunya lebih berpengalaman dari saya. Kemudian saya melatih kemampuan berbicara saya di depan publik lewat siaran. Kemudian mengasah keterampilan menulis dan editing konten siaran. Kemudian memperluas relasi dengan dunia penyiaran. Jadi saya ini banyak nanya kepada penyiar. Jadi apa yang saya nggak tahu, apa yang saya bingungkan itu mesti saya tanya. Dari kegiatan PPL ini saya dapat banyak pengalaman, banyak ilmu juga yang saya dapat. Soalnya pengalaman di kelas sama di lapangan itu jauh berbeda. Kemudian saya juga membuka peluang karir di bidang broadcast. Saya ingin melanjutkan peluang saya di broadcast tentunya, seperti itu. Jadi cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.